Gus Miftah udah saya tuh kan nggak mau komen karena dia teman saya ya, dia sahabat saya, teman saya, guru saya. Jadi buat saya ketika dia ada masalah saya telepon WhatsApp. Ini sebelum kejadian dia di pesek dan sebagainya, saya telepon WhatsApp dan sebagainya. Beliau bilang wah ini memang gua dari dulu bercandanya kan kayak begini. Terus kejadian dari pesek dan sebagainya, terus ya memang itulah Gus Miftah dari dulu kayak begitu. Cuman sekarang dengan jabatan yang barunya pasti lebih disorot, ya. Tapi menurut gua, saya adalah orang pertama yang tahu ketika dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Om Ded, Agus sama Farhad berdamai, Om Ded. Itu sudah pilihan yang tepat nggak sih, Om Ded? Sudah pilihan tepat nggak sih dari? Menurut gua iya, karena menurut gua dengan jabatan seperti itu tanggung jawabnya kan besar ya, tanggung jawabnya besar, pasti akan disorot terus. Apapun yang dilakukan akan disorot. Dan kalau kalian tahu Gus Miftah, ya kalau ngomong kan cok, kayak gitu-gitu dari dulu. Jadi, tapi gini, apakah Gus Miftah salah? Ya. Tapi jangan lupakan bahwa dia juga pernah berbuat kebaikan. Udah. Seperti itu. Memang gaya lawakannya dari dulu begitu. Dan memang ini harus diketahui juga, banyak orang yang memang akan datang berjualan di tempat-tempat dakwah dengan tujuan diborong. Itu udah dari zaman dulu. Saya nggak belain Gus Miftah ya, tetap aja salah. Tetap aja beliau salah. Itu gini deh, kalau saya ngomong bercanda tiba-tiba di podcast ada tolol gitu, salah nggak ya salah. Saya kan pernah juga kena masalah gara-gara nanya perawan. Ayo, saya nanya perawan salah nggak? Menurut saya malah saya nggak salah. Kenapa nggak salah? Lah orang yang udah pernah ngomong di tempat lain tetap salah tuh masyarakat. Om Ded, tapi Om Ded ada mungkin kayak teguran ke beliau nggak sih atau apa gitu? Obrolan. Ya itu tadi saya bilang kan pertama kali ngobrolnya kenapa Gus gini. Terus, ya, tapi kan sekarang kan gini loh. Sekarang tuh konteksnya adalah udah rancu antara benar salah, sopan tidak sopan, dengan netizen yang menyerang. Kan artinya begitu kan, sekarang semuanya harus viral. Jadi kalau udah viral ya susah ngomongnya mau seperti apa lagi. Kalau nanya saya, orang bercanda gitu, terus tiba-tiba di sampingnya ketawanya ngakak-ngakak kayak gitu. Ini apa bedanya dengan Coki Muslim dulu? Coki Muslim pada saat itu bilang babi haram. Salah nggak ngomong babi haram? Salah nggak saya tanya ngomong babi haram? Nggak salah kan? Tapi jokinya ketawa. Kok jadi masalah? Jadi kalau ditanya salah nggak, definisinya tuh membingungkan karena situasinya pada saat itu seperti itu. Terus tukang esnya nggak ketawa. Coba kalau tukang esnya ketawa, jadi nggak salah. Jadi, biasanya beliau bercanda, yang dicandain ketawa gitu. Sekarang nggak ketawa gitu. Kayak tadi saya ngeledekin Boyan, kalau Boyan nggak ketawa. Jadi nggak bisa ngomong saya kalau kayak gitu. Tapi beliau memang mengaku salah dan menurut saya ya udah. Oke. Tapi yang bisa menggantikan Gus Miftah di sekretaris kepresidenan siapa? Wah, menurut saya aja tidak ikut-ikutan kabinet. Nanyain saya. Tapi maksudnya ada satu nama nggak gitu yang terlintas? Nggak mau. Gini, kenapa nggak mau? Lihat ya, begitu ada kejadian, begitu ada sesuatu, hebohnya seperti itu. Kalaupun saya punya satu nama, saya sebut sekarang, namanya masuk, dia kena masalah, gua dong yang kena. Itu kayak masukin nama kelamaran kerjaan. Jadi ada pun gua nggak mau, bukan nggak mau ngasih tahu, nggak mau ngasih, enggak. Berarti masih Om Ded, komunikasi Agus juga sama Gus Miftah gitu? Masih, sampai besok juga saya ketemu beliau ke Jakarta, nyamperin saya juga. Om Ded, Pak Agus sama Masalahkan dengan Gus itu mungkin kalau Om Ded sendiri seperti apa sih? Kalau permasalahan dengan nama Gus itu tadi. Bagi mau komedi aja lah. Ya gini lah, saya kan bahas sama Ustadz Felix juga. Ya. Saya bahas sama Ustadz Felix juga. Ini masalahnya apa, fenomenanya apa, ininya kenapa. Jadi kita harus melihatnya dari semua sisi. Gus Miftah salah, iya salah. Apakah pedagang jadi banyak yang begitu dagang? Iya. Sekarang gini pertanyaan saya. Nanti setiap kali ada dakwah, akan ada pedagang yang datang ke sana. Kalau nggak diborong, Melihat pedagangnya juga mendapatkan rezeki nomplok nih, rumah, alhamdulillah dapat rumah. Ya, tapi dikontenin. Tapi dikontenin semua yang dikasih kan? Ya kan? Diumrohin. Sama yang umrohnya. Kontenin kan? Willy Salim masih duit. Naik Alphard malam-malam dikontenin kan? Dikontenin.
Itu nolong pedagangnya atau nolong konten? Kan di konten. Oke. Om Agus sama Farhad berdamai Om. Om Agus, Om sekarang Om. Ya kalau bantu mah transfer aja bos. Bisa dibilang mencari keuntungan di situ juga. Iya, jelas. Gue banyak nyekolahin orang, ada yang tahu nggak? Tapi kenapa Om nggak mau Agus sama dikontenin? Farhad Om. Kenapa nggak mau dikontenin kayak orang-orang? Kenapa gue nggak mau dikonten? Iya. Ya? Ada yang bisa dikontenkan, ada yang enggak. Contohnya gue pernah kontenin anak kecil yang cewek jadi cowok, tau nggak? Ah, yang tahu, yang tukang kuli. Yang tukang kuli. Gue undang ke podcast, terus gue sedih. Terus gue kata, gimana nggak dikonten dong kejadiannya di podcast. Terus gue bantu, nggak gue kasih duit loh. Itu di konten gue ada, di YouTube gue ada. Kita kasih orang buat bikinin dia warung di sana, jagain sampai warungnya, jadi tidak pakai duit 1 peser pun. Itu kalau mau bantu. Bukan 10 juta, jelas konten. 100% yang Anda buat itu konten. Oke. Harapannya ya Gus Miftah belajar dari pengalamannya dan tetap menjadi Gus Miftah yang gua kenal. Dan mungkin dengan dia mengundurkan diri kan ada beban yang hilang. Jadi kan sekarang Sujiwo Tejo juga kalau ngomong apa enggak suka bercanda gitu. Apa bedanya? Cak Nun juga kalau bercanda juga kadang-kadang kasar. Apa bedanya? Tapi tidak ada jabatan. Tidak ada jabatan. Tapi kecewa nggak sih Om? Kecewa nggak sih akhirnya bisa akhirnya melebar dan akhirnya mengundurkan diri Gus? Nah, kalau mengundurkan diri saya nggak kecewa. Justru menurut gua itu jalan yang paling baik. Berarti belum ada satu nama nih buat gantiin posisi Gus Miftah. Saya nggak mau ngurusin kabinet.